Yang demen olahraga outdoor silahkan ngacung. Yang pengen dengerin musik high-res sambil olahraga silahkan ngacung lagi. Dan yang kagak keberatan untuk ngeluarin duit 1,3 jutaan silahkan ngacung sekali lagi. Kalau kalian ngacungnya 3 kali berarti mungkin cocok sama produk ini ya, TWS ini. TWS Open Ear ini Feel GS. Jadi TWS ini dikhususin buat olahraga outdoor karena tipenya yang open ear, sehingga kita masih denger dengan suara sekitar ya. Saran gue kalau kalian olahraga outdoor, sepedaan, jogging, di luar ya, di outdoor, di jalan raya ya pakainya TWS yang tipe open ear. Karena ya biar lebih aman, biar tetap kedengeran kalau misalnya ada kendaraan yang hendak nyalip lewat, ngelakson, atau apalah. Jangan terhanyut pada lantunan musik terus nggak denger suara sekitar, itu bahaya. Kecuali kalian olahraganya indoor ya, di gym gitu ya. Anyway, yang special doi ini support codec LDAC, yang berarti support musik dengan bitrate yang tinggi. Yang berujung pada kemampuan untuk nikmatin musik dengan kualitas audio yang lebih detail. Yang merupakan sesuatu yang wah ya, mengingat TWS yang bertipe open ear, apalagi harganya seginian, umumnya belum support codec tersebut. Kemudian yang wow lagi adalah TWS ini kan tipenya open ear ya, dan ternyata doi ini minim banget kebocoran audionya. Biasanya kan TWS open ear ketika mainin musik di volume tinggi, audionya bisa kedengeran kenceng oleh orang di samping kita. Lah ini nyaris sunyi, bocornya minim. Sehingga privasi kita tetap terjaga ya, selera musik kita tidak dijudge oleh orang lain. Anyway, TWS ini bisa dibeli di Soundbeats, recommended seller langgananku ya, silahkan diklik aja, linknya ada di deskripsi video. Atau bisa diklik fitur baru YouTube ya, ada produk katalog di sebelah sini kalau nggak salah. Atau di sebelah sini ya. Dan langsung aku review aja begini kelebihan dan kekurangannya si Feel GS. Build quality-nya baik ya, ini materialnya juga wah. Ini permukaan samping mayoritas charging case-nya merupakan metal. Wujud charging case-nya unik, jadi terdapat 2 sisi untuk naruh earphone-nya via magnet. Ini overall magnetnya kencang sih, tapi kalau digoyang-goyang, yang di sebelah kiri, earphone sebelah kiri, magnetnya agak sedikit kurang, tidak sekencang yang sebelah kanan ya. Ya kalau pengen lebih aman lagi bisa dipasangin soft case silikonnya sebagai proteksi, tapi selama pemakaian malah nggak pernah aku pakein. Biar praktis aja lah, untuk ngambil tinggal tarik aja ya, daripada aku udah nyopot silikonnya dulu kan tidak praktis. Terus wujud earphone-nya ya keren juga sih. Pemakaiannya dikalungin ke telinga ya. Ini tangkainya fleksibel, jadi bisa dipasang pada berbagai ukuran kuping. Dari segi ergonomi buatku yang berkacamata masih termasuk nyaman. Ya ini karena aku pakai kacamata dengan gagang yang tipis sih, sehingga posisi kacamataku kagak begitu geser ke atas ya. Habis itu kualitas audionya. Yang aku bilang tadi support LDAC. Codec LDAC tentu cuma support di smartphone Android ya. Di iPhone kagak bisa. So kalau mau nikmatin high-res audio ya di Android aja. Dan tak lupa kudu diaktifin dulu opsi LDAC-nya via aplikasinya ya. Dan musik yang didengerin tentu kudu yang high bitrate juga, yang tipe lossless. Tapi ada sedikit keluhan ya ketika nikmatin musik dengan tipe yang lossless, yang high bitrate. Ketika LDAC-nya diaktifin, terkadang walaupun jarang audionya akan sedikit crackling selama beberapa milidetik. Cuman sekejap aja bunyinya, nggak lama-lama. Crackling itu apaan sih bahasa Indonesianya? Crackling itu ya kayak bunyi gitu ya. Dan itu munculnya secara random dan jarang sih, bukan menjadi masalah yang besar. Untungnya kalau pas dengerin lagu yang bertipe non-high-res, ternyata nggak ada masalah sama sekali. Dan secara overall aku demen sih sama karakter serta kualitas audionya. Jadi frekuensi mid dan high-nya sangat jernih, vokalnya renyah, warm ya, dengan detail yang sangat baik. Tapi kalau frekuensi low tidak sebaik seperti yang ada di saudaranya yang sebelumnya aku review, si Feel CC Pro 2. Di Feel CC Pro 2 bass-nya lebih baik ya. Di sini intensitas bass-nya masih dapat sih, namun detailnya kurang. Jadi bass-nya tidak sebumi kayak di Feel CC Pro 2. Di sini lebih ke panci, sedikit bumi, secuil bumi. Dan bila menggunakan equalizer yang bass, ternyata malah rada meredam intensitas dari frekuensi mid serta high-nya. So aku saranin mending pakai equalizer yang original aja lah. Dan tersedia juga preset equalizer sesuai genre berbagai musik. Tapi lagi-lagi aku prefer pakai equalizer yang originalnya aja karena racikan karakter audionya udah pas. Pengen di custom equalizernya juga bisa, di situ terdapat banyak banget frekuensi, pilihan-pilihan frekuensi yang bisa diatur.
Opsi frekuensinya banyak banget ya. Ya bisa di set sesuai selera. Intinya karakter default audionya ini lebih cocok buat all around. Habis itu aku bahas tingkat kebocoran audio. Coba aku dengerin musik secara langsung ya. Ini coba aku setel lagu ya. Tingkat volumenya 8 klik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalian denger nggak suara bocornya? Terus aku tingkatin lagi volumenya ke tingkat 10. Ini udah terdengar kencang banget di kupingku ya. Sudah melebihi batas dB. Bocornya kedengeran nggak? Kalau denger silahkan komen. Kupingku sakit kekencengan. Ya intinya hampir nggak kedengeran ya. Wow, magic. Jadi TWS Open Ear umumnya kedengeran banget kebocorannya karena penyaluran audionya kan istilahnya melalui speaker mini yang ada di sini. Nah di sini bocornya seperti yang kalian dengar tadi termasuk sangat minim. Nah sekarang kelengkapan fitur ya, TWS ini tentu dilengkapi dengan sertifikasi water resistant IPX5. Biasanya kan pada IPX4, nah ini IPX5. IPX4 itu tahan cipratan air ya. Kalau IPX5 itu tahan semburan air, water jet istilahnya ya. Sehingga doi lebih durable. Koneksi multipoint juga support kalau mic-nya, klaimnya mic-nya bisa tetap jernih ngerekam suara kita walaupun keadaan sekitar lagi berisik. Aku jajal ya. Tes mic-nya Civil GS, tes 1, 2, 3, 3, 2, 1, tes 1, 2, 3, 3, 2, 1, tes 1, 2, 3, 3, 2, 1, tes. Dan ternyata mic-nya cukup baik, sukses mengisolasi suaraku dari suara berisik sekitar. Kalau buat gaming juga layak ya, ini latensinya bagus tapi tentu kudu diaktifin dulu game mode-nya via aplikasinya guna dapetin audio latency yang maksimal. Habis itu battery life-nya ini awet ya, ini klaimnya bisa up to berapa nih? 32 jam. Bila dipaduin dengan charging case-nya, untuk masing-masing earphone-nya sekitar 10 jaman battery life-nya. Nah terakhir kontrol playback, jadi untuk nge-pause, nge-play previous atau next song di tap-tap pada permukaan earphone-nya ya, di bagian luarnya. Pakai touch control istilahnya. Jadi ngetapnya kudu pelan-pelan agar dapat tereksekusi dengan semestinya. Ya kudu rada dipelajari sih, jeda antar tiap tapnya ya, agar berhasil. Kurang satset. Dan touch controlnya ini tentu bisa di custom fungsinya via aplikasinya. Oke, Civil GS harga 1,3 jutaan. Menurutku ini sepadan banget dengan kelengkapan fitur, keawetan baterai, kualitas audio. Terlebih doi udah support LDAC tadi ya, buat dengerin lagu-lagu high-res. Dan apalagi untuk harga segini ya biasanya support LDAC jarang ya. Aku pernah review juga TWS buat olahraga tapi tipenya bone conduction, harganya juga 1,3 jutaan. Dari segi kualitas audio jauh ya. Jauh lebih inferior dari battery life, dari fiturnya, ini lebih superior. Dan pernah juga aku review TWS yang tipe open ear harganya 5 juta. Mereknya Bose ya, waktu itu udah pernah tayang ya. Ya, emang lebih dari segi ergonomis, lebih nyaman, lebih stylish. Tapi harganya 5 juta. Ini kan harganya cuma 1,3 jutaan. Intinya doi ini cocok buat kalian yang mengutamakan kualitas audio yang tinggi, buat olahraga outdoor dengan budget yang good value. Dan gitu aja reviewnya ya, link pembeliannya kayak biasa ada di deskripsi video, bisa dibeli di toko Soundbeats. Salam olahraga sambil eargasm.